Ukraina merdeka setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Pada saat itu, 1.700 hulu ledak nuklir dan 170 rudal balistik antar benua atau ICBM berada di wilayah Ukraina. Ukraina memiliki jumlah senjata nuklir terbesar ketiga di dunia setelah Rusia dan Amerika Serikat. Namun, negara adidaya seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia tidak percaya pada Ukraina yang memiliki kekuatan nuklir yang cukup untuk mengakhiri seluruh umat manusia. Dan mereka memberikan tekanan pada Ukraina untuk menyerahkan senjata nuklirnya. Bro, kembalikan nuklirnya pada Rusia, bro. Cepat, kembalikan. Kenyataannya, Ukraina yang pada saat itu merupakan negara yang hanya mengandalkan pertaniannya, tidak mampu membayar biaya pemeliharaan dan perbaikan yang diperlukan untuk memiliki senjata nuklir. Aku memang tidak punya uang untuk merawat nuklir. Oke, aku kembalikan ya. Sebagai syarat menyerahkan senjata nuklirnya, Ukraina dijanjikan kedaulatan teritorial oleh masyarakat internasional dan dukungan ekonomi dari Amerika Serikat. Akhirnya, Ukraina menyerahkan semua senjata nuklirnya ke Rusia pada tahun 1996. Aku bisa dapat uang dari Amerika. Seiring berjalannya waktu, Rusia yang telah berjanji untuk mengakui wilayah Ukraina tetap menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Bahkan sebelumnya di tahun 2014 terjadi aneksasi Crimea di mana Rusia mengambil alih semenanjung Crimea yang merupakan wilayah Ukraina. Sebenarnya perang ini adalah perang dua negara, namun di belakang Ukraina, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa membantu Ukraina. Meskipun Amerika Serikat dan Eropa tidak mengirim pasukan, mereka mensubsidi sebagian besar biaya senjata canggih dan peperangan ke Ukraina. Pada awal perang, Ukraina dipaksa mundur oleh serangan senjata Rusia yang luar biasa. Tetapi situasi saat ini, Ukraina menekan Rusia dengan mendapatkan kembali beberapa wilayah yang telah direbut Rusia. Hal ini mendorong Rusia untuk mengancam akan menggunakan senjata nuklir taktis. Senjata nuklir secara luas dapat dibagi menjadi senjata nuklir strategis dan senjata nuklir taktis. Senjata nuklir strategis adalah senjata dengan kekuatan penghancur yang luar biasa dan digunakan untuk tujuan membunuh semuanya. Meskipun memenangkan perang menggunakan senjata nuklir strategis ini, senjata itu kejam yang menyebabkan banyak kematian yang tidak bisa kita bayangkan. Senjata itu sulit digunakan karena sudah pasti yang menggunakannya akan dikeluarkan dari dunia internasional dan dikritik karena tidak humanis. Jika kedua kubu menggunakan senjata nuklir strategis, itu sama dengan mari kita mati bersama, yang berarti Harmagedon atau akhir umat manusia. Sedangkan senjata nuklir taktis mengacu pada senjata yang menimbulkan kerusakan pada musuh dengan membuat hulu ledak nuklir yang lebih kecil dan lebih ringan dengan kapasitas 1 hingga 15 kiloton. Rusia telah mengancam akan menggunakan senjata nuklir taktis ini untuk melawan Ukraina. Selama Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menjatuhkan 15 kiloton bom nuklir Little Boy di Hiroshima, Jepang. Dan dari sekitar 340.000 orang penduduk di sana, terdapat 140.000 orang tewas. Hal ini menunjukkan betapa ngerinya senjata nuklir taktis sekalipun. Rusia baru-baru ini mengerahkan senjata nuklir taktis di dekat perbatasan Ukraina. Setelah mengakhiri penyebaran senjata nuklir taktis, Putin tiba-tiba mengatakan bahwa dia ingin bernegosiasi pada tanggal 30 September.
Presiden Ukraina Zelensky mengatakan dia akan bergabung dengan NATO tanpa syarat dan dia dapat bernegosiasi dengan syarat Rusia mengembalikan Crimea yang diambilnya pada tahun 2014 dan semua wilayah yang direbut Rusia dalam perang ini. Persyaratan ini tidak mungkin dipenuhi oleh Putin. Ini adalah perhitungan politik Putin untuk memberitahu Zelensky bahwa dia dapat menggunakan senjata nuklir taktis untuk menolak bernegosiasi. Penolakan Ukraina untuk berunding berarti bahwa negara-negara Eropa seperti Jerman, Inggris, dan Prancis yang masih menderita kekurangan gas dan minyak tidak akan dapat mengimpor gas dan minyak Rusia. Negara-negara Eropa yang sekarang mendukung Ukraina bisa jadi berubah tidak membantu Ukraina jika krisis keamanan energi yang disebabkan oleh kekurangan gas dan minyak berkepanjangan. Putin sangat menyadari bahwa semakin lama waktunya, semakin menguntungkan Rusia. Pernyataan Putin baru-baru ini bahwa dia tidak memiliki apapun untuk dinegosiasikan dengan Amerika Serikat mencerminkan strateginya menggunakan negara-negara Eropa sebagai jendela untuk negosiasi. Politik internasional tidak jauh berbeda dengan masyarakat tempat kita hidup. Kepentingan nasionalnya adalah yang utama. Negara mengutamakan keuntungan negaranya sendiri. Perang Rusia-Ukraina ini banyak orang memperhatikan apakah Rusia akan menggunakan senjata nuklir untuk melawan Ukraina atau tidak. Namun sebenarnya itu bukan prioritas. Amerika Serikat yang menyediakan perlengkapan perang dan biaya di belakang Ukraina kemungkinan besar akan terus membantu Ukraina seperti sekarang. Tetapi yang penting, bisakah Amerika Serikat dan Ukraina membujuk negara-negara Eropa yang menghadapi krisis keamanan energi karena kekurangan gas dan minyak untuk bersama-sama melawan Rusia seperti yang mereka lakukan sekarang atau tidak? Sebaliknya, akankah negara-negara Eropa terpecah dan tidak semua melakukan perlawanan terhadap Rusia seperti yang diinginkan Putin? Apa pendapat Anda? Saya ingin tahu pendapat Anda tentang apakah negara-negara Eropa akan membagi diri mereka seperti yang dipikirkan Putin? Atau apakah mereka akan membantu Ukraina lebih kuat daripada sekarang? Atau memaksa Ukraina berhenti melawan Rusia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar ya.